Senang jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada sore hari ini. Meskipun kita masih dalam masa karantina mandiri, aktivitas sosial kita sangat-sangat dibatasi. Namun kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sore ini kita masih mendapatkan kesempatan di rumah kita masing-masing untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala bersama, berdoa bersama saya untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada sore hari ini. Bapa di sorga, dalam keadaan apapun juga kami berada, jiwa kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu pada sore hari ini, kami mau memberikan waktu dan perhatian kami kepada firman-Mu. Mohon Roh-Mu menguduskan kami, layakan kami untuk diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Urapi dan kuduskan kami, urapi dan kuduskan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sore ini nats firman Tuhan saya ambil dari kitab Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia hari-hari ini masih dalam keadaan mencekam. Bahkan cenderung semakin mencekam. Semua orang di seluruh dunia sedang dihinggapi rasa takut menghadapi ancaman wabah COVID-19, sebab penyebarannya memang sedemikian cepat. Sebagai contoh, di Kabupaten Tulung Agung pada tanggal 21 Maret yang lalu, jumlah ODP, orang dalam pengawasan, tercatat masih 2 orang. Tetapi dalam waktu hanya beberapa hari kemudian, jumlahnya meningkat tajam menjadi 222 orang. Menempati urutan nomor 2 di seluruh Jawa Timur. Setelah kota Surabaya yang jumlah ODP-nya pada waktu itu sebanyak 223 orang. Dalam skala global, dalam waktu singkat, virus ini telah mewabah lebih dari 180 negara di dunia. Oleh karena itu, ketakutan yang mencekam manusia pada hari ini bukan hanya kita sendiri yang mengalaminya, tetapi orang seisi dunia mengalaminya. Tetapi sebenarnya ada ketakutan lain yang tak kalah mengerikan dibandingkan dengan ketakutan menghadapi bahaya virus corona ini. Yaitu ketakutan menghadapi dampaknya, dampak dari penyebaran virus corona ini terhadap perekonomian dunia. Di beberapa negara sudah mulai terjadi kekacauan, chaos, akibat kebijakan lockdown yang diambil oleh pemerintah-pemerintahnya, baik dalam skala nasional maupun dalam skala daerah. Di India terjadi kerusuhan massa. Di Italia dan Spanyol, orang menjarah toko-toko dan mal-mal karena kehabisan bahan makanan. Di Inggris juga mulai terjadi kericuhan di dalam masyarakat. Di Amerika Serikat bahkan negara yang nomor 1 paling kuat secara ekonomi.
Masyarakat kota New York yang kita tahu merupakan pusat perekonomian Amerika, bahkan pusat perekonomian dunia, mulai menjerit akibat kebijakan lockdown yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagiannya. Bayangkan negara-negara yang saya sebutkan di atas adalah negara-negara yang relatif lebih mampu, lebih mapan secara ekonomi dibandingkan dengan negara kita. Dan kenyataan sosial seperti itu yang juga sedang membayang-bayangi negara kita saat ini. Ada tarik-menarik, ada dorong-mendorong untuk pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown. Tetapi Bapak Presiden kita dengan jajaran pemerintahannya sedemikian teliti dan bijaksana di dalam mengambil langkah-langkah, terobosan-terobosan yang dianggap perlu. Berdasarkan arahan undang-undang yang ada. Dan kita bersyukur sampai hari ini, meskipun keadaan kita mencekam, memprihatinkan, tetapi kita masih berjalan dengan normal. Kita berdoa supaya apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah kita, terutama Bapak Presiden Joko Widodo, benar-benar merupakan keputusan yang sangat bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu ramai orang memasang status di WhatsApp, di grup-grup maupun di lain-lain atau saluran-saluran pribadi. Ada yang menulis saya ODP, bla bla bla, lalu diberi spasi yang panjang. Kemudian di ujungnya ditulisi orang duwe duit. Jadi ODP itu yang dimaksud adalah orang duwe duit. Dalam waktu singkat, status ODP meningkat menjadi PDP. Yang dimaksud adalah positif dari pengangguran. Itu semua karena ekspresi ketakutan terhadap dampak ekonomi yang akan ditimbulkan oleh wabah COVID-19 ini. Dan rasa takut itu merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya psikosomatik. Psikosomatik kita tahu adalah sakit fisik yang dipicu atau diakibatkan oleh kondisi mental seseorang. Dalam kaitan dengan ancaman virus corona, para ahli mengemukakan bahwa rasa takut yang berlebihan itu bisa memperlemah imunitas atau daya tahan tubuh seseorang. Dan ini membuatnya bisa rentan terserang virus. Oleh karena itu menurut saya yang diperlukan oleh setiap manusia pada hari-hari ini adalah bagaimana mengendalikan rasa takutnya. Sekali lagi, yang dibutuhkan oleh manusia pada hari-hari ini adalah bagaimana mengendalikan rasa takutnya. Puji Tuhan bahwa Mazmur 56 yang menjadi acuan dari khotbah pada sore hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana sang pemazmur yaitu Raja Daud mengendalikan rasa takutnya sendiri. Dalam ayat yang pertama kita lihat ada petunjuk tentang latar belakang dari peristiwa Mazmur 56 ini. Yaitu sebuah peristiwa menegangkan yang dialami oleh Raja Daud. Kisahnya tertulis di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah masing-masing. Ketika itu Daud sedang melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Dan karena terdesak, ia terpaksa lari dan bersembunyi di kota Gad. Dan kemudian dia ditangkap oleh warga kota Gad. Kita tahu bersama bahwa kota Gad itu adalah kota asal dari Goliat. Siapa Goliat? Goliat adalah prajurit kebanggaan, prajurit kawakan tentara Filistin
Yang dalam 1 Samuel pasal 17 diceritakan bahwa dia dibunuh oleh Daud sendiri, dipenggal kepalanya. Peristiwa itu tentu membekas di ingatan penduduk kota Gat. Dan saat itu Daud sudah di dalam tangan masyarakat kota Gat. Dan itu merupakan ancaman bagi nyawa Daud sendiri. Daud pada waktu itu bagaikan seperti orang Jawa bilang, ulo marani gepuk. Bayang-bayang kematian bagi Daud benar-benar real. Dan saya percaya siapapun yang berada dalam situasi seperti itu pasti akan merasa takut. Dalam situasi yang mencekam seperti itu, Daud berusaha keras untuk mengendalikan rasa takutnya. Dan saya berharap dalam situasi yang mencekam menghadapi ancaman virus corona ini, kita harus bisa berusaha maksimal untuk mengendalikan rasa takut kita. Maka mari kita belajar dari Daud bagaimana ia berhasil mengendalikan rasa takutnya. Yang pertama, Daud berdoa kepada Tuhan. Seluruh isi Mazmur 56 berisi doa Daud ketika ia berada dalam suasana mencekam dalam tangan orang-orang kota Gat tadi. Tetapi dia menyikapi itu dengan berdoa. Rekam jejak hidup, rekam sejarah hidup Daud dan mazmur-mazmur yang dikarangnya menginformasikan kepada kita bahwa Daud adalah seorang yang menjadikan doa atau berdoa sebagai gaya hidupnya. Hampir setiap hal di dalam hidupnya selalu disikapinya dengan berdoa. Itulah sebabnya mengapa ia selalu mengalami hal-hal ajaib bersama Tuhan. Yang kedua, Daud percaya kepada Allah dan kepada firman-Nya. 2 kali di dalam Mazmur 56 ini, yakni ayat 4 dan ayat 5, dan kemudian ayat 11 dan 12. Daud mengatakan hal yang sama, menegaskan hal yang sama, yakni kepada Allah yang firman-Nya kupuji, aku percaya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dengan percaya kepada Allah dan berpegang pada janji firman-Nya, Daud berhasil mengendalikan rasa takutnya. Sebuah penelitian menemukan bahwa frasa atau kalimat pendek jangan takut tertulis sebanyak 365 kali dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini bisa diartikan bahwa setiap hari Tuhan mau dan selalu mau berbicara kepada kita lewat firman-Nya, jangan takut. Maka jangan pernah takut menghadapi setiap keadaan sulit. Tetap teguh di dalam percaya kepada Tuhan dan janji firman-Nya. Tetaplah berserah kepadanya dan nantikan pertolongan-Nya yang tidak pernah terlambat terjadi. Yang ketiga, Daud yakin pada pemihakan Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 dari Mazmur 56 tadi, Daud berkata, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Keyakinan pada pemihakan Tuhan membuat Daud tidak pernah takut menghadapi keadaan apapun, menghadapi kesulitan apapun. Sebagai contoh, dalam 1 Samuel pasal 17 diceritakan kepada kita ketika Daud berhadapan dengan singa dan beruang. Ketika dia masih menjadi seorang gembala domba, apabila ada singa dan beruang yang mau menerkam dombanya, dia hadapi itu dengan tidak takut. Karena dia yakin akan pemihakan Tuhan atas dirinya. Dalam ayat 34 sampai 37 ia berkata demikian, hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya.
Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan diceritakan selanjutnya, ketika dia sudah berhadapan muka dengan Goliat, sang penantang barisan Israel itu. Daud juga percaya akan pemihakan Tuhan atas dirinya. Perhatikan pernyataan Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47 yang berbunyi demikian. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Itulah gambaran bagaimana Daud begitu yakin akan pemihakan Tuhan yang membuatnya ia tidak merasa takut menghadapi apapun. Ia berhasil mengendalikan rasa takutnya. Keyakinan Daud akan pemihakan Tuhan ini menginspirasi Paulus, sehingga ia mengajak jemaat Roma untuk fokus pada pemihakan Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31, Paulus berkata kepada jemaat Roma, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pada waktu itu jemaat Roma sedang dibayang-bayangi perasaan takut menghadapi ancaman pemusnahan oleh Kaisar Roma. Sekitar masa-masa itu yang paling terkenal adalah ancaman dari Kaisar Nero. Tetapi Paulus menguatkan iman jemaat Roma untuk menghadapi semua itu dengan tidak merasa takut, karena percaya akan pemihakan Tuhan. Dan di kemudian hari ia juga berkata kepada Timotius, anak rohaninya, demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan rasa takut mengintimidasi hidupmu, mengendalikan hidupmu. Tetapi kendalikanlah rasa takutmu, menanglah atas rasa takutmu, dan bersama Tuhan pula kita menang atas semua persoalan dan kesulitan hidup yang kita alami. Dengan cara tekun berdoa sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan serta percaya kepada janji firman-Nya. Percaya selalu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tunduk kepala bersama. Mari satukan hati dengan saya untuk berdoa. Bapa di sorga, Roh-Mu tinggal di dalam kami. Roh yang membangkitkan kekuatan dan keberanian dalam menghadapi segala keadaan. Kami percaya roh yang ada dalam kami lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Berkati umat-Mu dengan kekuatan, berkati umat-Mu dengan kemampuan mengendalikan rasa takut mereka.
mereka yang bersandar kepada Tuhan, mereka yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kepada firman-Mu Tuhan, mereka yang yakin akan pemihakan Tuhan. Tuhan, kuatkan mereka, jadikan mereka pemenang dalam menghadapi situasi ini. Berkat-Mu menyertai umat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu mohon berkat Tuhan turun atas umat-Mu, tiap-tiap pribadi, rumah tangga dan keluarga, dalam seluruh aktivitas dan pergumulan hidup mereka. Kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.